Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, barakallahu fiikum. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Naam. Amin. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas tentang tips atau cara yang paling mudah untuk menghafal Al-Qur'an. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala pernah ditanya, apa nasihat Anda kepada para pemuda dalam menempuh cara yang paling mudah untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an? Maka jawaban beliau, Al-Qur'an itu dimudahkan dan sangat mudah menghafalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Surat Al-Qamar ayat 17. Naam, barakallahu fikum. Kemudian, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, dan yang menentukan adalah kemauan orang dan ketulusan niatnya. Bila dia memiliki kemauan yang tulus dan keseriusan terhadap Al-Quran, maka Allah akan mudahkan dia untuk menghafalnya dan memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang memudahkan kita di dalam menuntut ilmu atau mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, yaitu pada diri kita sendiri. Ya, yang dimana kita harus bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dan menghafalnya. Kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ya dengan berbahasa Arab, dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya berkata, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Jadi tinggal kita mau atau enggak mempelajarinya. Bersungguh-sungguh atau tidak dalam mempelajarinya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Naam, barakallahu fikum. Kemudian anak-anakku sekalian, kiat utama lainnya untuk menghafal Al-Qur'an sebagaimana ketika Imam Malik ditanya, "Kaifa nahfaz?" Bagaimana kita bisa menghafal Al-Qur'an? Beliau menjawab, "Bitikrar." Dengan banyak mengulang-ulang. Apa maksudnya? Ya, dengan kita mudah, agar kita mudah menghafal Al-Quran, yaitu dengan terus membaca, kemudian diulang. Misalkan contoh, menghafal surat Al-Baqarah ayat 1-5. Terus dibaca diulang-ulang. 3 kali, 10 kali, 30 kali, sampai hafalan itu lengket. Ya, itu cara yang mudah. Seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, Imam Ahmad juga pernah ditanya, Ma'asri al-wasilatul lil hifz. Bagaimana cara yang paling cepat untuk menghafal Al-Quran? Maka jawaban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ilzamul hasanat wa da'us sayyiat. Jawabannya itu adalah kiat paling cepat untuk menghafal Al-Quran adalah rajin lakukan amalan baik, amalan soleh, dan tinggalkan maksiat. Maka muncullah pertanyaan, aduh Ami, aku kok gak hafal-hafal ya? Kok aku susah banget ngehafalinnya? Nah, mungkin kita terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Contohnya main game terus. Disuruh orang tua males, disuruh belajar gak mau, akhirnya sulit ya, karena terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa, akhirnya susah di dalam menghafal Quran. Jadi ingat,
hindari kemaksiatan agar kita mudah menghafal Al-Quran. Kemudian anak-anakku sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, menghafal itu tergantung kesungguhan niat seseorang. Ya. Jadi kalau niatnya ikhlas, niatnya sungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka itu akan mudah. Dan sebaliknya, seperti itu. Maka anak-anakku sekalian, barakallahu fikum, kiat di dalam atau kiat sederhana agar mudah menghafal Al-Quran, yaitu adalah yang pertama, bulatkan niat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Niat bersungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kiat yang kedua, banyak mengulangnya. Ya, di murojaah. Seperti itu. Ini adalah modal yang amat utama. Ya. Bukanlah yang paling urgen kita rajin menambah hafalan. Bukan. Yang lebih penting adalah mengulang dan terus mengulang di setiap harinya. Udah hafal ayat ini, besoknya diulang. Udah hafal surat ini, besoknya diulang. Terus diulang di setiap harinya. Ya, agar tidak lupa. Oleh karena itu, para ulama memberi kiat agar kita bisa menambah diikuti dengan mengulang murojaah hafalan. Jadi menghafal murojaah seperti itu. Kemudian kiat yang ketiga yaitu adalah gemar beramal dan tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Yang memberitahuku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya, ya. Dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Jadi susahnya di dalam menghafal itu mungkin karena kita masih banyak melakukan kemaksiatan. Seperti itu ya anak-anak. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan tuh. Agar kita dipermudah, maka tinggalkan maksiat. Beramal soleh. Ya. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian, yang terakhir anak-anakku sekalian, yaitu adalah menghususkan waktu yang sesuai di setiap harinya. Seperti menghafal atau memurojaah di waktu subuh. Setelah sholat subuh. Ya. Atau menghafal atau memurojaahnya setelah sholat misalkan ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sekian seperti itu ya. Jadi luangkan waktu kita untuk menghafal Al-Quran, untuk memurojaahnya. Jangan habis buat bermain saja ya, tidak baik itu. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Itu merupakan tips mudah di dalam kita mempelajari menghafal Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga bisa menambah ilmu dan semangat kita di dalam menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.